hari ini Tuhan berikan kepada kita kekuatan yang luar biasa sehingga kita bisa menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu, saya akan ambil tema untuk perenungan kita hari ini dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Langkah pasti orang benar. Ya, langkah pasti orang benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hidup ini tidak lepas dari langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, tiap kali kita merencanakan kehidupan kita, maka kita akan memikirkan, kita akan membuat sebuah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk seluruh keberadaan kehidupan kita. Kita sudah berpikir sedemikian rupa, kita sudah merenungkan sedemikian rupa, kita sudah meminta nasihat, mungkin dari teman, dari orang lain, dari keluarga, dari hamba Tuhan, dari Tuhan bahkan dalam doa kita. Kemudian kita mulai merencanakan apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita kerjakan. Apa yang akan kita buat di hari-hari kehidupan kita. Langkah-langkah itu yang kemudian akan kita realisasikan. Akan kita hidupi. Akan kita buat dalam keseharian kita. Namun ada kalanya kita hampir salah melangkah. Kita salah menetapkan langkah kehidupan kita. Kita bahkan hampir terjebak. Kita hampir terjerembab. Kita hampir jatuh terpeleset. Sebab kita salah dalam menentukan langkah kehidupan kita. Apalagi jika langkah tersebut kita mau kerjakan atau kita buat berdasarkan keinginan hati kita. Berdasarkan kemauan kita. Berdasarkan apa yang kita suka. Berdasarkan dengan apa yang kita inginkan untuk kita kerjakan. Nah, seringkali kita kemudian salah dalam melangkah. Tetapi yang luar biasa, firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini, kita akan lihat bagaimana orang benar tersebut, langkahnya merupakan sebuah langkah yang pasti. Tidak salah, tidak keliru. Mengapa? Sebab firman Tuhan katakan, bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Mari kita baca Bapak Ibu. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan ayat 24. Mazmur 37 ayat 23 dan ayat yang ke-24, firman Tuhan dikatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya. Ini yang saya nyatakan tadi, bahwa langkah pasti orang benar tidak akan keliru. Langkah pasti orang benar tidak akan salah. Orang benar akan melangkah dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Orang benar akan melangkah dengan kepastian sebab yang menetapkan langkah-langkah orang benar tersebut bukannya dirinya. Bukan pribadinya sendiri. Bukan keinginannya. Bukan kehendaknya. Bukan berdasarkan apa yang menjadi saran orang lain, saran dunia, saran-saran bijak dari dunia ini. Tetapi langkah orang benar menjadi sebuah langkah yang pasti, sebab Mazmur 37
ini katakan, Tuhan sendiri yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Pak, itu ayatnya berkata orang yang berkenan kepadanya. Ya, Bapak ini kasih Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan mesti menjadi orang yang benar, bukan? Bapak ngeles Pak, itu namanya. Ya, orang yang berkenan kepada Tuhan, dia adalah orang yang benar. Benar bukan menurut dirinya sendiri, tetapi orang yang berkenan itu orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi siapa orang yang sudah dibenarkan oleh Allah? Alkitab menyatakan bahwa kita, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab Kristus yang sudah membenarkan kita. Tidak ada satupun orang yang benar. Tidak ada satupun orang yang baik. Tetapi Kristus yang sudah mengerjakan keselamatan di atas kayu salib, memberikan kepada kita sebuah penyataan bahwa kita ini menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan membenarkan setiap kehidupan kita. Bukan berarti kita ini orang yang selalu benar. Manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa. Manusia tidak pernah lepas dari keinginan-keinginan untuk menyimpang dalam kehidupannya. Itu sebabnya saya pernah pakai gambaran kalau satu hari saja 3 kali seperti makan kita atau seperti kita minum obat lakukan dosa, sehari 3 kali, 1 bulan sudah 90, 1 tahun berarti sudah 1080. Nah, tinggal kali berapa umur saudara sampai hari ini, maka setidaknya itulah jumlah dosa yang pernah kita lakukan. Setidaknya itulah kesalahan yang kita lakukan. Itu kalau 3. Kalau sejam sekali. Ya. Bahkan pada saat tidur pun, di jam-jam orang tidur pun kita berdosa. Sebab di kamar tidur mungkin ketika kita tidur kita merancangkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal yang jahat. 24 kali sehari kali 30. Wah, begitu banyak sudah. 720 kali dalam 1 bulan. Kalikan setahun. Waduh, tambah banyak lagi. Kalikan umur kita tambah banyak. Itu sebabnya setiap orang manusia dalam dunia ini, Tuhan katakan tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Tetapi kita dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Maka orang yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, langkah kehidupan itulah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Tuhan bimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga langkah inilah yang menjadi langkah pasti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika menghadapi kehidupan yang begitu berat, ada banyak orang yang menyerah. Ya, beberapa waktu yang lalu, ketika saya nggak sengaja lihat
notifikasi di perangkat seluler saya, ada berita, karena tidak tahan dengan tekanan hidup, maka dia melakukan atau hendak melakukan percobaan atau melakukan bunuh diri. Ya, di daerah Jawa Tengah, dia sudah tulis surat kepada temannya, dikasih nomor telepon. Ya, uniknya dikasih nomor adalah nomor teleponnya Damkar. Ya, nanti kalau ada apa-apa setelah ini, kamu telepon nomor ini, nomornya Damkar. Karena dia bilang dia mau bunuh diri, dia nggak kuat dengan persoalan. Dia udah siapkan tali, dia sudah mau gantung diri di jembatan. Tunggu beberapa jam, kata pesan pada temannya. Nah, temannya nggak sabar, dia telepon Damkar dan betul orang itu sudah hampir bunuh diri, diselamatkan oleh Damkar. Karena nggak kuat, nggak tahu lagi mau melangkah kemana, menghadapi masalah. Beberapa hari yang lalu di daerah Lamongan, ketika kereta Harina lewat, Jakarta-Bandung lewat, dia menabrakkan diri ke kereta itu. Suratnya dituliskan, dia sudah nggak kuat menghadapi sakit yang dialami. Nggak sanggup lagi. Ya, dia nggak tahu lagi bagaimana. Jadi langkah itu yang diambil. Jadi seakan-akan sudah buntu, nggak ada jalan keluar. Ya, ada sebuah joke katakan begini. Kalau engkau menghadapi sebuah permasalahan yang berat, cobalah engkau angkat tangan. Kalau ada problema yang berat, cobalah engkau angkat tangan. Ini joke ya, nggak terlalu serius. Coba angkat tangan. Belajarlah dari bulu ketek katanya. Sekalipun terjepit di sini, dia tetap tumbuh. Kadang-kadang bau juga tadi. Kalau orang sudah tidak tahu bagaimana harus melangkah, jalan buntu, gelap mata, dia nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa lagi memikirkan apa yang harus dilakukan. Tetapi firman Tuhan pagi ini menyatakan, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Langkah-langkah orang benar Tuhan tetapkan sedemikian rupa. Jadi nggak ada alasan bagi orang percaya tidak tahu bagaimana harus melangkah. Selama kehidupan kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, selama hidup kita orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan atur hidup kita satu persatu dengan luar biasa. Mungkin bukan dengan jangka panjang seperti yang kita harapkan, tetapi ada kalanya Tuhan mengatur kehidupan kita hari lepas hari dengan luar biasa. Wah, nanti ini saya lihat masa depanku kok tidak bisa terbaca dengan baik. No. Kita boleh tetapkan planning masa depan kita. Jika planning itu sesuai dengan rancangan Tuhan, maka akan terjadi. Jika enggak, pasti akan ada banyak perubahan yang terjadi. Kalau kita hidup kita ini hari lepas hari bersama dengan Tuhan, pagi hari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau hari ini Tuhan buat untukku, saya ikut, saya terima dengan luar biasa. Tuhan akan atur hidup kita demikian rupa. Kalaupun hari itu kita harus mengalami persoalan yang berat, ayat 24 tadi katakan, tidak akan sampai tergeletak. Tidak akan sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang dengan luar biasa. Tuhan menjanjikan dukungan yang luar biasa kepada setiap orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Menjanjikan dukungan dan topangan yang luar biasa bagi orang yang dipilihnya. Dan saudara dan saya adalah orang yang dipilih. Alkitab katakan, kita ini umat pilihan Tuhan.
kita dipilih oleh Tuhan. Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tetapi akulah yang pilih kamu. Bukan kita yang membenarkan diri, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa benarkan diri kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang membenarkan kita. Pada waktu kita sudah dibenarkan, hidup kita mulai jadi berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu kita dibenarkan, maka kita jaga hidup kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka disitulah langkah-langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan dan dibawa, dibimbing oleh Tuhan di jalan yang harus ditempuhnya. Dan mungkin jalan yang harus kita tempuh adalah jalan yang berliku, jalan yang naik turun, jalan yang penuh dengan jurang, curam, mengerikan. Tapi bukankah kita juga punya janji dari Tuhan? Kita punya gembala yang baik. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan bimbing kita masuk ke jalan tersebut sampai keluar dan mendapati kemenangan yang luar biasa. Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan lakukan itu dengan luar biasa. Pada waktu kita tahu bahwa langkah-langkah kehidupan kita ditetapkan oleh Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita mesti menjaga kehidupan kita dalam kekudusan. Kekudusan ini menjaga hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan. Dengan hidup kudus, kita akan selalu bisa melihat Allah. Firman Tuhan ingatkan supaya kita terus kudus dalam seluruh kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang ke-1, 1 Petrus pasal 1. Ayat yang ke-15. 1 Petrus 1:15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang menguduskan kita. Maka kita harus berjalan pula di dalam kekudusan. Apa maksudnya berjalan dalam kekudusan? Kita mundur satu ayat. Hidup dalam kekudusan seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak yang tidak menuruti hawa nafsu. Anak-anak yang taat, dia mengikuti apa yang mau menjadi kehendak Tuhan. Tidak menuruti hawa nafsu berarti dia hidup menuruti roh. Maka kita perlu menguatkan pula roh kita. Di renungan harian hari ini yang saya terbitkan, saya katakan keinginan tubuh tidak pernah bersejalan dengan keinginan roh. Kita tahu bahwa orang yang hidup dalam daging tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, roh kita harus semakin kuat agar dapat mematikan keinginan daging.
di dalam diri kita. Mari kita koreksi hidup kita, apakah selama ini kita lebih menuruti keinginan daging ataukah hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kudus dengan kita taat kepada Tuhan. Hidup kudus dengan kita tidak menuruti hawa nafsu. Maka hidup kita ini akan menjadi kehidupan yang berkenan dan Tuhan yang menetapkan langkah kita itu. Kita akan ikuti bimbingan Tuhan masuk kepada jalan yang harus kita tempuh. Dan kalau di jalan itu kita sampai tergeletak atau mengalami persoalan, mengalami permasalahan, kita nyaris jatuh, tapi gak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan yang akan menopang kehidupan kita. Itu sebabnya kita juga perlu bertekun dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Baik itu melalui doa ataupun melalui firman Tuhan. Karena dengan kita bertekun dalam doa dan kita melihat firman Tuhan, kita akan semakin mengerti, memahami dan mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan untuk kita hidup kudus. Kehendak Tuhan untuk kita hidup berkenan kepadanya. Kehendak Tuhan untuk kita menjadi orang yang benar sesuai dengan standar dari Tuhan. Dan bagi orang benar, langkah hidupnya adalah langkah yang pasti sebab Tuhan yang sudah menetapkan. Kalau kita tahu Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang dibenarkan, orang yang berkenan kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan yang kedua? Selain kita berjalan atau menjaga hidup kita dalam kekudusan. Yang kedua adalah kita bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ini menunjukkan sebuah pengakuan kepada Tuhan bahwa kita ini benar-benar terbatas. Kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui. Kita nggak tahu kita harus melangkah seperti apa. Kita tidak tahu harus berhadapan dengan apa. Tetapi Allah sangat tahu kita harus bagaimana, kita akan berhadapan dengan apa. Maka pada waktu kita bergantung penuh dengan Tuhan, Dialah yang akan membawa kita selangkah demi selangkah sesuai dengan waktu yang Dia tetapkan untuk kita berjalan sampai kepada kekekalan, sampai kepada keberhasilan, sampai kepada keadaan yang luar biasa menurut standar dari Tuhan yang sudah Dia tetapkan. Kebergantungan kita kepada Tuhan akan membawa dampak dalam kehidupan kita untuk kita bisa menyadari dan mengerti. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan berarti apa-apa. Maka benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Dia katakan di sana, ayat yang keempat, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting itu bergantung penuh kepada pokoknya.
untuk mendapatkan nutrisi, untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan sari-sari biar dia bertumbuh dan menghasilkan. Jika ranting itu lepas, tidak lagi bergantung pada pokoknya, maka dia akan layu dan mati. Tidak dapat apa-apa. Jadi kita mesti menyadari dengan betul, hidup kita ini bergantung penuh kepada. Maka Tuhan akan tetapkan langkah-langkah kita. Dia akan bimbing kita. Dia akan bawa kita berjalan di jalan yang harus kita tempuh. Sekalipun itu berat, sekalipun itu berbahaya, sekalipun itu tidak nyaman. Tetapi karena Tuhan yang bimbing kita, karena Tuhan yang sudah tetapkan kita, lewati area itu, maka Tuhan juga akan selesaikan dengan cara Tuhan yang luar biasa apa yang harus kita hadapi. Bergantung kepada Tuhan, mengenali jalannya, maka kita akan dibukakan oleh Tuhan. Oh, rupanya ini langkah yang Tuhan kehendaki. Ini jalan yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Bagian kita percaya penuh kepada Tuhan. Seperti halnya kalau kita naik kendaraan umum. Kita mungkin tidak kenal itu drivernya. Tapi kita percaya dia akan bawa kita ke tujuan yang kita mau. Untuk menuju ke sana. Tujuannya sudah ditetapkan. Kita buat driver. Kita mungkin tidak kenal dengan secara pribadi, lepas pribadi. Di angkutan umum kita ikut naik sampai dengan sama-sama manusia, sama-sama tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Tetapi ini Tuhan, Dia tahu hari esok kita seperti apa. Dia sudah rancangan hari kita, esok kita seperti apa. Dalam kepastian yang Dia sudah tetapkan, Dia sudah punya master plan yang begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Maka tiap langkah yang Dia tetapkan untuk kita pasti tepat, tidak pernah salah. Sehingga nggak ada langkah mati untuk kehidupan orang percaya, untuk kehidupan orang yang berkenan kepadanya, untuk kehidupan orang benar. Selalu ada jalan yang Tuhan sediakan buat kita. Hidup kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Maka keamanan kita adalah sebuah kepastian yang Tuhan berikan. Keamanan kita menjadi sebuah jaminan dari Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang merancangkan kejahatan, hal yang tidak baik, yang mencoba untuk menjegal langkah-langkah kita, yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan sudah proteksi kita. Tuhan sudah berikan proteksi buat kehidupan kita. Ada security, ada keamanan yang Tuhan jamin dalam kehidupan kita. Kalau orang lain dijegal, jatuh tergeletak, dan mungkin susah sekali bangkitnya. Tetapi bagi orang benar, dia gak akan sampai jatuh tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan dan dibuat segera bangkit lagi. Dibuat segera untuk bisa
kembali bangkit. Melangkah lagi, berjalan lagi, bergerak lagi. Di jalan yang Tuhan mau kita lewati. Itu sebabnya dalam Mazmur 37 yang kita baca tadi, di ayat yang ke-25, pemazmur memberikan kesaksian, testimoni yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan langkah yang pasti kepada orang benar, kepada orang yang berkenan kepadanya. Di ayat yang ke-25 testimoni dari pemazmur katakan, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Karena Tuhan menetapkan langkah orang-orang benar dengan pasti, maka langkah setiap orang benar itu menjadi langkah-langkah yang pasti dalam keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, keluar biasaan, dan kekuatan yang penuh dari Tuhan. Dan setiap orang yang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya tidak meminta-minta roti. Sebab Tuhan telah menjamin kehidupan orang benar dengan langkah-langkah pasti setiap hari dalam hidup. Maka bagian kita tadi yang saya katakan, jaga hidup kita dalam kekudusan. Jaga hidup kita selalu dalam kekudusan. Ikuti setiap kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bangun komunikasi yang dekat dengan Tuhan supaya kita bisa terus jaga kekudusan hidup. Dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan. Jangan buat langkah sendiri. Jangan buat saya mau ke sana melangkah. Kok kelihatannya bagus? Kelihatannya luar biasa. Saya tutup pagi hari dengan kisah dari Abraham dan Lot. Ketika Abraham dan Lot hendak berpisah, Abraham berkata kepada Lot, kamu silahkan pilih kemana kamu akan pergi. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Itu sebaliknya. Maka Lot mulai melihat. Kemudian dia menetapkan apa yang dilihat baik menurutnya. Daerah Sodom dan Gomora di lembah di pesisir Yordan itu. Kita tanah yang subur, tanah yang baik. Aku ke sana aja ke Abraham. Oke. Lot ke sana. Maka tinggal daerah-daerah yang tentu kalau jika daerah tepi sungai Yordan itu subur, maka tinggal daerah yang kurang subur. Mungkin daerah yang tandus, daerah yang gersang, daerah yang tidak mudah untuk dikerjakan. Tetapi Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, lihatlah daerah yang akan kuberikan kepadamu. Lihat sekelilingmu. Daerah itu kuberikan kepadamu dan aku akan memberkati engkau dengan luar biasa. Daerah yang kelihatannya gersang, daerah yang kelihatan tidak menghasilkan, daerah yang kelihatan tidak membuatkan
membuat sebuah hasil yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan menetapkan untuk Abraham ada di sana, maka kita tahu hidup Abraham diberkati luar biasa sesuai dengan perjanjian Tuhan. Manakala kita mungkin melihat langkah hidup kita seakan-akan kemana Tuhan ini mau saya melangkah, kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah berkata, Engkau menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepada, langkah-langkah orang benar. Saya mau bawa hidup saya dalam kekudusan. Saya mau bawa hidupku untuk mengerti setiap kehendak-Mu. Saya mau bergantung penuh kepadamu Tuhan. Saya percaya Engkau akan tetapkan langkah-langkah itu. Maka Tuhan akan buka. Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan bawa kita. Tuhan akan buat setiap langkah kehidupan kita menjadi langkah yang luar biasa. Sebab langkah yang Tuhan buat, langkah yang sempurna. Seringkali keterbatasan pikiran kita, keterbatasan cara pandang kita, keterbatasan pengertian kita membatasi apa yang kita mengerti dari maunya Tuhan. Tapi manakala kita mau terus untuk belajar memahami semua itu dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, dengan kemauan yang penuh, maka kita akan bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita.